Iya. Saya menjelaskan yang kemarin tuh waktu di grup apa toh yang dimaksud sastra jendro. Sastra jendro itu belum pernah terbuka mulai dari dulu, yang ada mantranya saja, tetapi yang dimaksudkan dengan sastra jendra Hayuningrat Pangwating Biyu itu belum pernah dijelaskan dan dilakukan. Itu sastra rahasianya orang Jawa dari dulu. Dimulai anteng ya, sastra jendra. Sastra jendra itu sastranya hati yang bisa memayu hayuning bawono. Memayu itu melindungi, ngayomi. Sastra itu petunjuknya Hayuningrat itu untuk para raja atau orang yang diberi kemampuan Pangwating Biyu itu yang bisa merawat segala sesuatu. Kalau di Islam itu yang bisa menjadikan kelakuan orang Islam agar menjadi rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin itulah jadinya sastra jendra Hayuningrat Pangwating Biyu. Bisa melindungi dirinya, bisa membahagiakan dirinya, membahagiakan keluarganya, bangsanya, dan seluruh umat manusia. Nah, itu penyatuan dari semua kitab-kitab yang terdahulu. Islam itu identik dengan kitab Al-Quran itu, kitab diri. Tauhidnya utuh, kitab diri. Itu Baitul Haram itu di Al-Quran. Kalau Baitul Maqdis itu kitab sesama manusia, saling menyayangi sesama manusia karena Allah, itu Baitul Maqdis. Itu kitabnya Injil. Kitab kasih sayang itu ya adanya di Injil saja, yang paling kuat. Kitab tauhid yang paling spesifik ya Al-Quran itu. Kitab spesifik hubungan kemanusiaan, saling menyayangi antar manusia, spesifiknya ya Injil. Kitab Taurat itu kitab persaudaraan yang utuh, ikatan, itu Taurat. Spesifik persaudaraan, makanya kitabnya Taurat itu kalau di bahasa Inggris biasanya kitab Toret. Orang yang mengikutinya ya pasti dari dulu sampai sekarang ya tetap saja orang Yahudi. Persaudaraan Yahudi itu nggak bisa terputus. Sudah ribuan tahun ya tetap terjaga. Kitab persaudaraan itu ya kitab Yahudi. Nah, kitab Yabur itu kitab raja-raja. Jadi tatanan raja-raja itu ya kitabnya Yabur. Nah, semua kitab itu
bisa diterapkan dalam satu sistem yang pernah sukses mencontoh semua kitab itu siapa? Rasulullah. Rasulullah persaudaraannya utuh sampai mati. Kemanusiaannya tercipta juga. Terus sistem kerajaannya tercipta juga. Awalnya dari tauhidnya, Al-Quran itu kitab tauhidnya. Jadi Al-Quran itu murni kitab diri. Karena menurutkan agama Ibrahim, Ibrahim itu kitab Ibrahim itu tauhidnya yang utuh. Semua kitab sebenarnya mengarah kepada tauhid, tetapi karena manusia itu kehilangan pentauhidannya, pengesaan terhadap Allahnya, sehingga yang namanya menyembah Allah itu menyembah kebaikan, menyembah Allah menjadikan menyembah kalau sudah baik kepada semua manusia, menyangka itu sudah dekat dengan Allah. Kalau sudah menjadi raja yang adil, disangkakan Allah ridho, disangka ya. Terus kalau sudah menjaga persaudaraan sampai mati, itu disangkakan sudah dekat dengan Allah. Padahal awal dari semua itu, awalnya ya tauhidnya dulu. Bisa ikhlas bersaudara karena Allah ikhlasnya. Ikhlasnya. Bisa utuh menyembah Allah, tauhidnya bisa utuh karena mempunyai hubungan kedekatan dengan Allah. Hablum minallah, hatinya. Hablum minallahnya, hatinya. Rasa percayanya kepada Allah, utuhnya, seberapa besar rasa percayanya kepada Allah, ikhlasnya mempercayai Allah sampai ikhlas. Ikhlasnya sampai kapan? Sampai matinya. Itu ikhlas mempercayai Allah lah yang menyelamatkan, yang melindungi, yang membimbing, yang memelihara, yang meridhoi seluruh hidupnya, yang mengampuni segala dosanya, hanya Allah saja. Itu tauhidnya. Murninya hubungan, lurusnya hati dengan Allah, bisa utuh, dibuat hidup, ikhlasnya dengan Allah, dibuat hidup di dunia. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan, ikhlasnya karena Allah, bukan karena yang dilakukan, dan bukan karena makhluk. Bersaudaranya bukan karena manusianya, karena ikhlasnya dengan Allah bersaudara sampai mati. Tauhidnya utuh, persaudaraannya bersih, suci hatinya. Ikatan persaudaraannya tidak akan putus sampai mati. Ikhlasnya, kemanusiaannya, rasa kasih sayangnya sampai mati. Habluminanasnya sampai mati bersih hatinya. Apabila dijadikan di atas orang-orang yang lainnya,
bisa bijaksana, tidak larut pada kekuasaannya, bisa mempunyai tatanan sebagai orang yang diberikan kelebihan Allah menata orang yang belum mempunyai kelebihan di hadapan Allah. Semua tatanan dalam satu ikatan, dalam satu kepemimpinan, dalam satu kelahiran, asalnya tatanan dari siapa? Dari orang yang engkau percaya, ulil amri minkum. Asalnya dari saya menebar ke saudara yang lain, Mbah No, ke panjenengan semua. Akhirnya yang penting sebarkan, tanamkan tauhid. Allah juga yang akan memberikan hidup tauhid semua orang. Tugas kalian semua hanya menanam dalam hati semua orang. Buka semua orang hatinya, ikatannya dengan Allah. Setelah itu lepaskan, Allah sendiri yang memelihara mereka. Engkau juga yang akan menerima hasilnya. Apa hasilnya? Semua orang akan mengakui siapa yang engkau buka, suatu saat mengakui engkau juga di atas mereka. Jangan diharapkan buahnya, Allah akan memberikan buahnya juga. Tanam tauhid kepada semua orang yang engkau tahu, semua orang yang engkau kenal. Allah juga yang akan memberikan hidup tauhid mereka. Sehingga engkau juga yang akan diakui oleh Allah lewat pengakuan semua manusia. Jangan pernah pengen diakui. Yang penting tebar semuanya. Jangan bersyarat karena bersaudara. Mereka belum sadar bersaudara, tidak apa-apa. Lepaskan semua tauhidmu. Buka semua, biar mereka semua pada tahu hatinya, tapi tebar hatinya. Buka semua orang di mana Allah berada biar bisa dekat. Pada saatnya akan kembali juga kepadamu untuk penjelasan selanjutnya. Engkau tidak berhak untuk menghidupi tauhid seseorang. Aku tidak berhak menghidupi tauhid seseorang. Yang menghidupi Allah. Yang menghidupi tauhidmu, kamu bisa berserah diri sadar kepada Allah. Allah sendiri. Aku hanya sebagai penebar saja. Mengikat persaudaraan ketika sudah sadar bersaudara. Ketika belum sadar, aku hanya membuka diri kepada semua saudaraku. Aku anggap kalian semua saudaraku. Saudara daging, sumpah setiaku karena Allah sampai mati. Semua saudaraku menebar juga buat semua bangsa yang dikenalnya. Buka semua. Jangan ikat dulu sebelum orang itu sadar ikatannya. Yang penting tanam tauhid kepada semua orang. Tanamkan, Allah juga yang memelihara, Allah yang menghidupi, dan Allah juga yang memberikan balasan kepadamu derajat di atas segala sesuatu. Siapa yang menanam, dia juga yang akan menerima balasan dari Allah. Ikhlaslah dalam menanam, menebar tauhid di hati semua orang. Tidak perlu bersyarat engkau harus menjadi saudaraku, bukan.
Yang penting tanam tebar, tanam tebar. Suatu saat mereka akan mengakui engkaulah yang menebarnya. Tanam sebanyak-banyaknya tauhid. Itu menjadikan Sastro Jendro Hayung Ningrat Pangruating Biu bisa nampak wujud di permukaan di Indonesia, pada dirimu, pada bangsamu, pada semua kehidupan manusia. Sudah bukan wujud bahasa dan ilmu, tetapi sebuah sistem yang kita bangun. Sistem dari semua nabi-nabi yang kita terapkan. Sistem dari Rasulullah sebagai penyempurna yang kita contoh. Jadi sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Biu itu bukan suatu ilmu atau keilmuan, tapi sebuah perilaku yang wujud. Wujudnya ya hidupnya aku dan semua saudaraku untuk selalu menebar tauhid, menanam, sehingga Allah nanti yang mewujudkan persatuan utuhnya satu kesatuan tauhid karena Allah sampai mati. Yakin berhasil, itulah sistem yang kita pakai. Bisa dipahami saudaraku semua? Bisa. Bisa, Gus. Bisa. Bisa. Bisa, Gus. Bisa, Gus. Bisa, Gus. Paham. Lanjut, Gus. Lanjut. Ya, kalau bisa berarti saya merokok dulu. Masa Silakan Gus. Gus. Kopi. Oh alah. Woi, kopi. Lanjut, Gus. Oh alah. Ya, kopi. Mantap. Kopi kau lagi. Oh alah. Iya kabari yang saya sampaikan tuh sastra Jendra itu bukan dari dulu cuma pemahaman saja, tetapi penerapan perilakunya itu yang semua orang tidak mampu, hanya memahami, menjelaskan, memahami. Dari dulu tertutup hanya sekedar ilmu, yang wujud menjadi kelakuan ya kita ini. Tauhid yang wujud menjadi persatuan dan kelakuan ya kita ini. Jadi jangan pernah ada kekhawatiran pada semua saudaraku. Wabeh semuanya, semua yang sudah menjadi saudaraku, biar sudah ketemu atau belum ketemu itu nggak masalah. Kesepakatanmu itu di hati dengan Allah, bukan selalu di hadapan saya. Di hadapan saya bisa ditipu. Tapi kalau di hatimu dengan Allah, kesepakatanmu itu nggak bisa ditipu. Kamu nggak bisa bohong. Wujud dari kelakuan ya kejujurannya. Jujur bukan dengan makhluknya, karena Allah.
rokok dulu. Mantap, mantap. Ngopi dulu. Lah, ngopi. Solo, ngopi Solo. Halo, Solo. Pak Tire pada ngopi, aku malah minumnya kayak gigi kuningan ya. Oh. Halo. Solo, kayak ngopi. Waduh ya. Anu, Pak Aryo. Halo, Lur. Halo Pak Aryo. Dalam tasih Rahayu Gus. Nggih rahayu, alhamdulillah. Pangapunten derek Alhamdulillah. Halo. Suka begitu lu jenengan.